Good day sahabat rock and roll. Yeay, sesuai bahasan aku minggu lalu bahwa hari ini kita akan tutorial atau bahasanya kita langsung praktekin apa saja yang dibahas sama Mas Adam di episode pertama. Step-step dari terima brief sampai jadilah sebuah konsep. Oke, langsung aja kita mau mulai, tapi sebelumnya mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Sahabat rock and roll, yuk langsung aja biar kita makin pinter, biar nyampe apa yang sudah disampaikan, langsung praktek bagaimana caranya. Yang punya laptop langsung buka laptop, yang di depan PC langsung bisa buka PC atau juga di smartphone ya. Kita dengerin step-stepnya langsung agar lebih jelas. Lebih jelas. Dan mudah dipahami. Insya Allah. Yuk, Mas Adam, kita mulai dari mana? Jadi pertama ngomongin brief dulu. Brief. Ya. Nah ini kebetulan aku ada contoh ketika kemarin pada saat teman-teman ngambil brief nih aku nggak bisa ikut gitu. Ya. Jadi kemarin dibantu sama tim dari account untuk di-record gitu. Oke, Nah jadi ini salah satu contoh brief dalam bentuk audio. Jadi kita mau ambil sampel salah satu event di Absolute IO karena masa pandemi kita bikin eventnya virtual. Virtual, webinar. Iya. Webinar bukan sebutnya? Oh enggak sih ya? Bukan. Virtual, oke. Terus kliennya adalah banking tapi lebih ke employee. Iya, acara internal mereka. Mereka. Oke, aku jelasin dulu biar kita tahu ini mau ngebahas apa. Oke, Mas Adam coba dengerin briefnya. Materi brief ini secara audio kalau bisa disalin ulang juga dibentuk brief MOM lah. Iya, menjadi gitu. MOM. MOM itu adalah minutes of meeting. Tuh, minutes of meeting. Gue ngetes kalau dia nggak tahu artinya apa. MOM. Iya. Biasanya sih kalau sahabat rock and roll punya AE, tapi kalau AE-nya nggak bisa ya PO. Yeah. Kalau kerja sama tim harusnya nggak pilih-pilih lah, kita harus menyempurnakan gitu. Nah, cuman kalau dulu tim aku itu yang transkrip, saking dia khawatir nanti ada message yang nggak tersampaikan, itu sampai ada pada saat dia dengar di audio ada orang ngomong hehehe, itu diketik sama dia hehehe juga. Jadi detail banget. Coba kita dengerin briefnya, Mas Adam kasih tahu teman-teman apa yang di highlight dari brief ini. Oke. Virtual engagement yang mungkin akan relate sama sport. Nah, karena masa pandemi ini sebenarnya harusnya ini engagement antar karyawan. Ini dia nyebutin engagement beberapa kali, ini biasanya aku highlight nih. Ini dalam bentuk virtual. Terus dalam bentuk virtual. Dari teman-teman IO untuk bisa kasih konsep sama kira-kira apa aja sih yang dibutuhin untuk bikin virtual engagement itu. Nah, meeting kali ini tuh untuk membahas mengenai sebenarnya requirement atau harapan kita terhadap output yang akan teman-teman vendor IO ini kasih tuh seperti apa. Mungkin nanti kita akan ada sesi terpisah dengan teman-teman IO membahas mengenai presentasi atau konsep yang akan ditawarkan dari teman-teman IO. Ya waktu kan staffnya lumayan banyak sih, tapi masalahnya kan nggak semua staff itu ada di kantor. Dan even though mereka di kantor, mereka juga nggak. Nah ini poin-poin penting juga nih Mbak. Jadi dia nyebutin ada staffnya yang nggak ada di kantor, ada yang di kantor. Tapi gimana nih idenya supaya biarpun social distancing atau nggak bisa ketemu langsung di rumah sama di kantor, kita tuh tetap ada sesuatu yang bisa dilakukan bersama-sama. Nah, aku pause dulu ya. Pause dulu ya. Nah, jadi tadi dia sempat bilang pengennya tetap ada engagement walaupun sebagian karyawannya ada yang di kantor ataupun tidak di kantor. Yes. Gimana caranya? Nah, itu jadi problemnya kan. Aku nangkap itu sebagai problem yang harus terjawab dengan konsep kita. Gitu. Terus dia jelasin juga, makanya dia mau brief ini jelasin
langsung usernya temanya mau apa, harapannya apa, Betul. hasilnya juga mau gimana. Karena kan biasanya ada user, ada juga purchasing, Betul. ada beberapa pihak ya, Betul. gitu ya. Oke, kita anggap udah terima briefnya. Biasa Mas Adam highlight lagi tadi ya, kayak apa? Dari situ stepnya. Dari situ baru kalau udah tahu apa-apa aja yang jadi objektif dari acara tersebut, baru aku langsung mulai research tuh. Nah, kita ke laptop selanjutnya, bagaimana Mas Adam research. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Ini dia. Oke, kita langsung aja ke laptop Mas Adam. Mas Adam akan jelasin langsung step by step-nya. Mas Adam akan jelasin step by step-nya biar lebih tune in ya. Langsung Mas Adam, tadi kita udah bahas brief. Brief udah diterima nih. Ya. Lanjut kita apa Mas Adam? Oke, jadi tadi kan dari brief itu ada beberapa poin yang aku highlight kan. Nah, kemudian yang pertama tadi sudah jelas untuk acara sendiri adalah ini untuk employee-nya mereka gitu. Ya. Mana mereka pengennya sifatnya ini lebih kayak pertandingan. Karena kebetulan acara ini selain untuk acara tahunan mereka, ini juga kebetulan bertepatan dengan 17 Agustus. Oke. Makanya mereka pengennya ini relate dengan pertandingan gitu. Kompetisi. Kompetisi, makanya aku kasih judul di sini adalah employee competition. Oke. Nah, cuman since ini kita lagi dalam masa pandemi, jadi kompetisi ini kan biasanya kalau 17-an jelas-jelas kita ada pertandingan fisik ya, misalnya makan kerupuk, balap karung segala macam. Ya. Tapi karena ini pandemi, jadi pastinya akan lebih berbeda experience-nya gitu. Ya, ini virtual, jadi nggak Virtual. bisa secara fisik ada kompetisi. Iya. Ya. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin juga melalui brief. Nah, jadi aku juga meng-highlight yang tadi disebutkan di brief bahwa yang menjadi objektif dari acara ini adalah untuk merayakan ulang tahun 17 Agustus, ulang tahun Indonesia, 17-an, tanpa menghilangkan semangat 17-nya itu sendiri gitu loh. Oke. Sama poinnya, seluruh karyawan baik ada di kantor dan tidak ada di kantor. Iya. Oke. Nah, dari sini baru aku berangkat ke insight nih yang tadi aku bilang insight. Aku nyebutnya ini subtema creative perspective. Nah, nyari insight-nya dulu. Bagaimana Mas Adam waktu itu? Jangan langsung proposal jadi. Ya, nah ini. Jadi aku ngeliat dulu pertama. Ini juga salah satu insight aku ambil, jadi ngeliat dari kondisi yang ada. Dimana biasanya kan kalau kita ngerayain ulang tahun Indonesia, gitu, 17 Agustusan itu kan dengan spirit kebersamaan pastinya. Ya. Kemudian dari situ aku ngeliat juga kondisi sekarang dimana semuanya berubah, nggak seperti biasanya dengan adanya keterbatasan, PSBB dan lain sebagainya. Kita harus mengikuti juga peraturan itu demi keselamatan kita semua gitu ya. Ini juga aku angkat menjadi sebuah insight. Nah, lalu kemudian di slide selanjutnya ini, jadi aku juga ngangkat karena ngelihat dari target audiensnya atau mayoritas dari employee ini adalah milenial. Jadi di sini aku ngambil insight lagi untuk ngangkat spirit 45-nya melalui millennials. Gitu. Caranya? Caranya dengan tetap gimana caranya dengan kita walaupun pandemi tapi bisa seru-seruan ngerayain 17-an gitu. Nah, baru dari situ kemudian aku mendapatkan sebuah tema atau big idea yang kemarin sudah aku propose, namanya adalah break the limits. Nah, break the limits itu Mas Adam bisa dapat dari insight tadi. tuh dia. Virtual, makanya aku dapat temanya adalah let's beat the pandemic. Break the limits, tagline-nya let's beat the pandemic. Tuh. Gitu. Jadi kita mau menghancurkan atau keluar dari batasan itu, tapi kita juga mau mengalahkan si pandemi ini gitu. Jadi jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk bisa merayakan 17 Agustus. Yes. Baru dari situ diturunin menjadi implementasi acara. Di sini seperti yang tadi aku udah jelasin juga, aku bagi 3, ada pre-event, di situ ada amplifikasi, ada registrasi, ada trial run atau biasanya kalau di event bukan virtual ini kita nyebutnya GR. Kemudian ada grouping karena ini kompetisi antar grup, jadi ada sistem grouping juga.
Kemudian di event day-nya nanti akan ada seremoni atau upacara 17-an tapi secara virtual. Kemudian juga ada sistem kualifikasi untuk penyaringan peserta, kemudian ada pembagian tim lagi melalui proses penyaringan semifinal hingga final dan selebrasi. Kemudian di terakhirnya di post event ini ada dokumentasi. Nah udah, biasanya dari sini aku langsung turunin satu persatu. Jadi lebih ngedetailin sih ya. Jadi di sini kayak misalnya ngomong amplifikasinya mau seperti apa gitu kan. Jadi di sini amplifikasinya yang aku buat kemarin adalah kita pengen bikin e-flyer tapi dalam bentuk seri. Jadi ada rangkaian e-flyer yang akan dikeluarkan dari mulai minggu ketiga, minggu kedua sampai dengan seminggu sebelum acara sampai dengan H-3 diposting melalui sosial media karena kan ini acara virtual ya, jadi kita akan menggunakan teknologi digital. Kemudian dari situ aku kasih contoh seperti apa sih rangkaian e-flyernya. Nah ini ada beberapa contoh yang kemarin udah aku presentasikan juga gitu. Setelah itu aku menjelaskan lagi detailin untuk sistem registrasinya mau seperti apa, menggunakan cara apa. Nah ini juga dijelasin lagi satu persatu gitu. Jadi ketika bikin proposal untuk konsep itu kita harus mendetailin semua sih, supaya tujuannya adalah untuk supaya klien ini mengerti apa yang kita coba tawarkan gitu. Kemudian aku jelasin lagi untuk sistem groupingnya sampai dengan proses PR-nya nanti akan seperti apa, ini juga dijelasin. Baru kemudian kita masuk ke acaranya. Nah ini lebih penjelasan mengenai journey atau customer journey atau event flow-nya. Jadi mulai dari pertama kali audience itu nanti login akan mendapatkan apa, kemudian treatment selanjutnya akan ada apa, dan seterusnya sampai dengan acara yang terakhir. Nah ini satu persatu dijelasin nih. Jadi mulai dari mekanismenya nanti menggunakan apa, karena kebetulan acara ini virtual, jadi aku di sini tambahin satu slide untuk menjelasin sistem broadcastingnya, menggunakan apa sampai dengan nanti bisa ditonton sama peserta. Kemudian dari situ ini rangkaian satu persatu customer journey-nya atau audience journey. Nah, jadi setelah semua audience itu masuk, karena ini virtual ya, jadi setelah semua audience itu masuk ke dalam portal, nanti pertama akan ada opening by MC-nya siapa yang kita propose itu juga harus kita cantumkan di proposal gitu. Jadi supaya klien nggak lagi nebak-nebak nanti MC-nya akan seperti apa gitu. Kemudian satu persatu activity-nya juga dijelasin di sini benar-benar detail, jadi sampai dengan kata sambutan juga nanti treatmentnya akan seperti apa, yang melakukan kata sambutan siapa, itu semua dicantumkan dalam proposal. Kemudian karena ini event virtual tapi ingin melibatkan seluruh karyawan, jadi kemarin itu kepikiran untuk bikin sebuah game dengan menggunakan Zoom yang bisa dilakukan sama karyawannya dimanapun mereka berada gitu. Nah, jadi aku bikinin ada beberapa game yang game-game ini aku develop sendiri, aku pikirin sendiri teknisnya seperti apa, dan alhamdulillah kemarin bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi si activity game-game ini semua dijelasin satu persatu, permainannya seperti apa, kemudian sampai dengan di sini juga aku ngejelasin untuk sistem gugurnya atau kualifikasinya seperti apa, tim mana yang nanti akan bertanding lebih dulu, ketemu tim mana ketika dia menang, kemudian nanti sampai dengan kita ngedapetin juara pertamanya gitu. Nah ini games yang tadi aku jelasin, jadi aku jelasin juga di sini jenis gamesnya seperti apa, dan kalau teman-teman bisa lihat di sini juga. Ini aku kasih contoh, makanya kenapa tadi aku suggest untuk program yang digunakan Keynote gitu ya, karena untuk animasinya Keynote itu sangat-sangat smooth, sangat-sangat bagus. Coba kayak gimana? Yang paling gampang. Kayak gini ya. Ini aku bikin pakai Keynote dan ini udah dianimasiin. Jadi ketika aku ngomongin kemarin pada saat aku presentasi ini,
klien awalnya nggak tahu apa sih yang dimaksud dengan game yang aku sebut Zoomify ini gitu. Kebetulan ini nama Zoomify memang aku yang kasih sendiri gitu kan. Tapi ketika aku play animasinya, barulah di situ klien ngerti. Jadi si animasi ini kadang juga bisa ngebantu menjelaskan kepada klien tentang apa yang kita maksud gitu. Jadi nggak perlu kita ketik panjang-panjang, nggak perlu kita tulis banyak-banyak, cukup dengan animasi juga udah bisa menjelaskan gitu. Jadi contohnya kayak gini. Kenapa aku kasih nama Zoomify? Karena di sini gamesnya adalah games tebak gambar, di mana di situ nanti ada sebuah gambar yang akan diperbesar, kemudian peserta harus menebak gambar apakah itu gitu. Nah, jadi nanti ketika si peserta bisa menjawab ataupun misalnya tidak bisa menjawab, waktunya sudah habis, maka gambarnya akan ditunjukkan seperti ini. Nah ini adalah animasi yang sudah built-in ada di Keynote. Gitu. Jadi kelihatan banget kalau animasi itu smooth gitu, rapi banget. Ini udah ada ya, tinggal kita masukin gambar aja langsung jadi animasi kan? Simple banget, sangat mudah. Kemudian sampai hadiah-hadiahnya juga nanti untuk pemenangnya, juara 1 dapat apa, juara 2 dapat apa, juara 3 itu semua juga didetail di proposal. Seperti itu sih biasanya kalau aku bikin proposal, Mbak. Siap. Coba dong Keynote yang kosongnya template. Kalau di itu sih, kalau di Apple udah ada ya. Kalau template aku seperti ini. Nah, tapi ini juga aku sebetulnya bikin template sendiri. lu bikin template sendiri? Bikin supaya lebih mempercepat proses pengerjaan. Oke. Jadi aku udah tentuin fontnya apa, di sini aku udah tentuin fontnya, aku mau pakai font apa, basic fontnya. Kemudian untuk kopinya apa, kayak gitu. Jadi tinggal kalau ada proposal lagi udah punya Tinggal, standarisasi masuk-masukinnya setiap. Betul. Seperti itu. Penting ya kayaknya ya. Penting banget, penting. Kalau pagi kalau dikejar deadline 2 hari ya kan. apalagi. Jadi kalau udah punya template tuh jauh lebih enak nggak mikirin font, Iya. ukuran. Terus kalau bikin konsep kan biasanya punya standarisasi kan. Ya. Halaman pertama tuh apa, kedua apa, ketiga apa, minimal flow proposalnya ya kan. Ya seperti yang Adam buat lah. Tadi ada background, objektif, terus idenya apa, implementasinya apa, activity-nya. Bawahnya baru desain dan macam-macam gitu. Betul. Ya sebetulnya basically bikin proposal atau konsep itu tiap orang punya style masing-masing sih, Mbak. Yes, Seperti pasti. kayak misalnya bikin lagu aja kan, tiap band atau tiap musisi ketika bikin lagu punya karakternya masing-masing kan gitu. Ya, kita serahin lagi ke teman-teman. Betul. Nah, jadi apa yang dari kemarin dan tadi aku jelasin itu adalah itu caranya aku. Gitu. Ya, istilahnya ini hanya buat panduan aja, tapi nanti sahabat rock and roll akan improve sendiri. Betul. Akan mencari taste-nya sendiri, gaya sendiri, tapi flow-nya lah seperti itu. Let's say kayak gitu ya. Betul. Ya. Terus kalau udah dapat konsep, tinggal presentasinya, Dam. Ya. Biasanya konsep bagus 80%, presentasinya 30%, menang nggak? Bisa menang. Karena? Karena emang konsepnya bagus. Oke. Kadang-kadang klien nggak lihat presentasinya, kadang-kadang itu baca duluan, oh ini unik nih, bagus, bisa menang. Ada banyak cara sih. Nah kebetulan aku menyadari kekurangan aku juga gitu ya. Jadi aku lebih senang menyampaikan konsep itu dalam bentuk visual kalau aku gitu. Makanya aku lebih Kuatin. detailin atau kuatin di visualnya gitu. Jadi aku nggak perlu ngejelasin panjang lebar, tapi begitu klien ngeliat gambarnya udah cukup mengerti. Ya, kadang-kadang kita ketemu klien yang suka juga sama visual. Iya. Ya kan, lihat visual tuh dia udah happy duluan gitu. Betul. Padahal lo baru jualan, belum tentu bisa buat. Iya kan? Terus triknya bagaimana buat konsep proposal yang tadi Adam bilang dalam waktu singkat? Trik ya, mungkin Trik atau tips? tips kali ya, lebih Tips. ke tips kali ya. Mulai tips. Mungkin kalau untuk singkat, ya tadi itu satu template. Template itu sangat-sangat mempercepat kerja, itu sangat-sangat membantu kita efisien. Kemudian foldering, metode foldering juga itu mempengaruhi, karena kalau aku biasanya di setiap
project atau bahkan di setiap tahun aku bikin folder. Jadi Iya. di tahun berapa itu projectnya ada apa aja. Kemudian di tiap project aku ada folder misalnya khusus image, khusus audio, khusus apa. Jadi ketika next project aku butuh gambar yang kurang lebih sama, aku tinggal ngambil dari situ. Iya, Aku iya. browsing lagi. Gitu. Itu berarti ya foldering atau buat ngedatabase. Iya, betul. Karena banyak konseptor, nggak cuma anak kreatif sih, anak AS semuanya juga harus bisa memfolder dengan baik ya. Once butuh tahu. Udah ada. Baik kalau lo bikin judulnya mirip-mirip doang, di set, aduh gimana ya. Jadi Nggak, kalau aku kenapa ngelakuin itu karena kadang aku buat backup ketika lagi misalnya let's say lagi nggak ada internet. Misalnya nggak ada internet, nah aku bisa cari gambar dari stok gambar aku yang udah simpen sebelumnya. yang mirip-mirip lah. Slide foldering. Kalau untuk mempercepat sih itu aja sih paling sama berdoa. Sama berdoa. Nah tapi kalau untuk tips mungkin aku bisa share beberapa tips. Ya, misalnya. Misalnya kita kan ketika bikin konsep nggak selalu presentasi. Ya, Seringkali juga kita submit aja. betul. Terus kalau kita submit kita tidak bisa menjelaskan. Jadi klien hanya baca. Nah di situ aku punya tips. Yang pertama adalah bikin tampilan decknya atau proposal deck. Deck itu sebutan di anak-anak agency untuk proposal. Deck itu proposal. Nah, jadi bikin tampilan decknya sesimpel mungkin dan mudah dimengerti dan mudah dibaca. Nah, jadi kalau bisa bikin fontnya yang jelas, kemudian layoutnya yang enak dilihat, secara visualnya rapi. Gitu. Jadi ketika dibaca sama klien juga nggak buru-buru cepetin next slide gitu. Karena secara tampilannya nggak bikin mata sakit. Gitu. Karena aku sering nemuin beberapa dulu kita sering nemuin beberapa brief ataupun proposal yang misalnya fontnya warna hitam tapi backgroundnya merah gitu, atau misalnya fontnya merah backgroundnya biru gitu, jadi susah dibaca, bikin sakit mata gitu. Iya ya, nggak bagus gitu ya. Bagus. Terus kemudian bikin kopinya atau tulisannya juga nggak perlu panjang-panjang, tapi pendek tapi mudah dimengerti aja gitu. Karena kadang kebanyakan teks juga bikin layoutnya nggak bagus, kemudian juga intisarinya belum tentu dapat juga gitu. Tes gimana tes? Kalau tes balik lagi ke orangnya sih mbak. Oh iya, oke. Penting nggak tapi? Kalau buat aku penting. Ya, buat aku juga penting. Karena kebetulan basic aku kan dari desain grafis. Ya, betul. Jadi buat aku visual penting gitu. Makanya aku selalu utamain tampilannya dulu, menarik, bagus, supaya ketika misalnya aku nggak bisa present, aku nggak bisa ngejelasin, setidaknya dengan disubmit pun klien bisa ngerti dengan cara apa. Misalnya yang pertama itu nyaman dulu untuk dilihat, jadi klien betah dulu ngeliatin slide demi slide-nya. Kayak first impression lu lah. Gitu. Karena itu juga merefleksikan konsep acara yang kita buat. Iya, betul. Karena ketika ngelihat decknya nggak rapi, nggak bagus, kan jadi tidak meyakinkan klien bahwa acaranya bisa juga bagus gitu. Nggak sampai ke klien sih, sampai gue juga gue drop. Apaan sih nih? Ya kan? Iya, benar-benar. Kalau buat aku tampilan penting. Secara visual, kerapihan dan lain sebagainya itu penting sih. Kelihatannya Mas Adam, tampilan penting. Nggak, proposal maksudnya. Oke. Dari situ baru ke isi ya. Terus kalau ada klien sahabat rock and roll nanya, video referensi dong. Nah bagusnya kita akan kasih link aja atau gimana? Terus lu segampang itu nggak ngasih ke klien, takutnya ditiru gitu nggak? Tricky? Enggak juga sih. Enggak juga sih, maksudnya kalau itu kan udah rezeki ya. Kalau aku mikirnya gitu, kalau aku gitu. Aku juga. Cuman maksudnya penting, adanya video itu penting karena itu lebih mempermudah lagi klien untuk mengerti apa yang kita maksudkan. Betul. Jadi penting sih. Kadang aku malah di beberapa proposal aku edit dulu tuh videonya. Jadi aku ngedit video dulu kalau ada waktu ya, misalnya deadline-nya masih 2 hari lagi. Aku bikin dulu videonya, aku edit supaya nanti kebayang benar-benar secara nggak gelondongan kasih gitu. Seru kan? Oke sahabat rock and roll, demikianlah episode membahas kreatif konsep atau bagaimana caranya membuat konsep sama Mas Adam. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah, semoga langsung praktek dan bisa
bikin konsep, ya kan? Nah sekarang kita akan gali lagi bagaimana teknisnya, bagaimana desainnya di episode selanjutnya ya. Oke Mas Adam, thank you banget. Ya jangan lupa nih dibawa pulang souvenirnya. Ya. Sampai ketemu lagi, bye.